Kamu sudah tahu apa belum? Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa informasi yang mungkin belum kita ketahui. Yang pertama, bahwa ikan yang ribuan tahun lalu yang menelan Nabi Yunus alaihi salam itu ternyata masih hidup sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran, yang artinya andai Yunus itu tidak beristighfar, tentu ia akan tinggal dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Nah, jadi karena istighfar, karena Nabi Yunus beristighfar, maka Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Dan kalau sampai Nabi Yunus tidak beristighfar, kata Allah, maka Nabi Yunus akan berada dalam perut ikan tersebut sampai hari kebangkitan. Nah, oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama selalu beristighfar setiap hari, setiap ada kesempatan. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin. Berikutnya, kamu sudah tahu apa belum bahwa janin semasa dalam kandungan perut ibunya, dia dilihatkan perjalanan hidupnya mulai dari lahir sampai mati. Karena itu, terkadang ketika kita berkunjung ke beberapa tempat yang baru, tetapi seolah-olah tempat tersebut sudah tidak asing lagi bagi kita. Nah, selanjutnya, kamu sudah tahu apa belum? Di saat bersin, seluruh anggota tubuh kita berhenti berfungsi, seolah mati. Ini terjadi dalam hitungan detik. Setelah itu berfungsi normal kembali. Nah, inilah kenapa dalam Islam disunnahkan membaca Alhamdulillah setelah bersin sebagai ungkapan syukur atas berfungsinya kembali seluruh anggota tubuh kita. Nah, jadi marilah kita bersama-sama setiap kali kita selesai bersin, maka kita ucapkanlah Alhamdulillahirabbil alamin. Tahukah kamu bahwa menguap itu adalah tanda bahwa kita mengantuk? Selain itu adalah pertanda bahwa tubuh kita butuh tambahan oksigen. Jadi kalau kita mengantuk atau menguap, bisa juga kita keluar sebentar mencari udara segar atau menghirup nafas dalam-dalam, gitu ya. Tahukah kamu bahwa memakan kurma dalam jumlah genap itu akan menghasilkan gula darah? Karena itu Rasulullah menganjurkan kita untuk memakannya dalam jumlah yang ganjil agar berubah menjadi karbohidrat. Tahukah kamu bahwa tepat setelah dikumandangkannya azan itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa? Nah ya, jadi setelah dikumandangkan azan itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Maka gunakanlah waktu yang sempit itu untuk berdoa, karena itu adalah waktu yang mustajab. Tahukah kamu di mana dosa-dosa kita diletakkan ketika kita sholat? Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba ketika menunaikan sholat, dia membawa serta semua dosa-dosanya, ditaruh di atas kepala.
dan kedua pundaknya. Maka ketika tiap kali ia ruku atau sujud, berjatuhanlah dosa-dosa tersebut. Nah, wahai orang-orang yang biasa tergesa-gesa dalam sholatnya, tenang-tenanglah dan tahanlah lebih lama ruku dan sujudmu, agar lebih banyak lagi berguguran dosa-dosamu. Kemudian diceritakan ada seorang wanita solehah yang meninggal. Maka tiap kali penduduk desa ziarah kubur, mereka mencium harumnya mawar dari dalam kubur tersebut. Kemudian suaminya menjelaskan bahwa istrinya itu semasa hidupnya selalu membaca surah Al-Mulk setiap mau tidur. Sesungguhnya surat Al-Mulk itu menyelamatkan dari siksa kubur. Nah, jadi marilah kita biasakan membaca surah Al-Mulk. Tahukah kamu, ketika kita membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka tidak ada penghalang antara kita dan surga kecuali maut. Nah, jadi sahabat-sahabat semuanya, setelah selesai kita sholat, maka kita sama-sama rutinkanlah membaca ayat kursi, ya, sehingga tidak ada penghalang antara kita dan surga kecuali maut. Nah, kemudian yang terakhir, tahukah kamu bahwa para malaikat mendoakan kita ketika selesai sholat? Karena itu, janganlah terburu-buru untuk beranjak dari posisi duduk sholat kita. Jadi kalau setelah selesai sholat, kita duduk dulu untuk berzikir. Nah, karena pada saat kita duduk itu, malaikat mendoakan kita. Nah, kalau malaikat yang selalu mengerjakan amal soleh, dia mendoakan, dia berdoa, nah tentu kemungkinan Allah akan mengabulkan doa-doanya, karena malaikat selalu beribadah dan terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.